Kalau saya lahir, kalau mungkin mati ditembak, saya udah mati, Pak. Kalau saya lahir mungkin mati di kena parang, saya udah mati, ketusuk. Jadi badan saya kena parang, udah pisau, udah peluru, udah. Tapi saya nggak mati. Pesatnya perkembangan kota Jakarta telah menarik perhatian banyak orang, termasuk para pendatang dari berbagai wilayah, khususnya dari Indonesia Timur. Di antara mereka adalah John Kay, Basri Sangaji, dan Hercules. John Kay datang ke Jakarta pada tahun 1992, mencari tempat berlindung dari ancaman penangkapan oleh pihak kepolisian Maluku dan Surabaya. Di sisi lain, Basri Sangaji memutuskan untuk merantau ke Jakarta semata-mata untuk mencari peruntungan dan mengadu nasib. Hercules, yang pernah terlibat sebagai tenaga bantuan dalam operasi TBO Kopassus di Timur Timur, tiba di ibu kota dengan bantuan tentara Indonesia. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, ketiga pria ini memiliki satu kesamaan yang mencolok. Tidak satupun dari mereka memiliki keahlian atau keterampilan yang memadai untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras seperti Jakarta. Hanya keberanian yang mereka miliki, yang mendorong mereka untuk mengambil langkah berisiko dengan menjadi gelandangan dan preman. Hercules, khususnya, dikenal sebagai preman terkenal selama era Orde Baru, selalu terlihat membawa golok atau senjata tajam. Menurut Ian Douglas Wilson dalam bukunya yang berjudul Politik Jatah Preman, yang terbit pada tahun 2018, awalnya mereka digunakan oleh kelompok masyarakat untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tertentu. Dari awalnya yang beroperasi sendirian, mereka secara perlahan membentuk kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari orang-orang dengan latar belakang yang sama, yang datang dari kampung halaman yang berbeda-beda. Misalnya, bagi para pendatang dari Ambon, mereka akan bergabung dengan kelompok yang dipimpin oleh John Kay dan Basri Sangaji, di mana John Kay berasal dari Pulau Kay dan Basri dari Pulau Haruku. Sementara itu, pendatang dari timur biasanya akan berada di bawah kepemimpinan Hercules. Bagi para pendatang yang mencari perlindungan dan dukungan, ketiga sosok ini menjadi tokoh yang bisa diandalkan. Hal ini menyebabkan banyak pendatang lainnya mengikuti jejak mereka, memilih untuk terlibat dalam dunia kepremanan di Jakarta. Dari kelompok yang dipimpin oleh John Kay, Basri Sangaji, dan Hercules, seringkali terjadi keributan di Jakarta pada era 1990 yang mengakibatkan banyak orang kehilangan nyawa. Mereka beroperasi layaknya mafia yang sangat erat kaitannya dengan dunia gelap dan kriminal. Seiring berjalannya waktu, mereka tidak lagi berfungsi sebagai preman yang menjaga ketertiban, tetapi beralih ke aktivitas yang lebih menguntungkan, seperti penagihan utang dan makelar tanah sejak tahun 1990. Perkembangan sektor keuangan dan perbankan swasta pada masa itu menciptakan peluang baru bagi anggota kelompok pimpinan John Kay untuk menjadi debt collector atau penagih utang. Situasi ini semakin memburuk ketika krisis ekonomi melanda, menyebabkan banyak bank bangkrut dan meninggalkan banyak kredit macet. Dari kredit-kredit macet inilah para preman mengejar nasabah yang berhutang. Selain itu, mereka juga menawarkan jasa untuk menjaga tanah di Jakarta, di mana lahan pada saat itu masih dalam kondisi semrawut, dengan banyak kepemilikan ganda yang menyebabkan kebingungan di kalangan penduduk. Akibatnya, banyak orang yang memanfaatkan jasa mereka untuk melindungi lahan mereka. Meningkatnya permintaan akan jasa kelompok ini dari perusahaan-perusahaan besar membuat nama ketiga tokoh tersebut semakin terkenal. Dan mereka pun dikenal sebagai Raja Debt Collector di Republik Indonesia. Popularitas mereka bahkan begitu besar sehingga dapat menciptakan sebuah jaringan gurita bisnis yang luas. Meskipun bisnis penagihan utang tidak selalu dilakukan dengan cara yang formal, banyak anak buah mereka yang terinspirasi oleh ajaran ketiga raja tersebut untuk mendirikan usaha serupa. Begitu pula dengan profesi debt collector yang semakin berkembang dan identik dengan kelompok-kelompok dari Indonesia Timur. Nama besar mereka dalam bisnis penagihan utang masih tetap kuat dan tak tergantikan hingga saat ini. Saat ini, John Kay sedang menjalani hukuman di balik jeruji besi untuk kesekian kalinya. Kali ini terkait dengan kasus penyerangan terhadap saudaranya di Tangerang.
Sosok John Kay sendiri adalah figur yang ditakuti banyak orang, dan ketakutan itu tidak tanpa alasan. Reputasinya di dunia kriminal sangatlah mengesankan, bahkan termasuk dalam kategori preman dengan urusan kriminal yang tergolong berat. Banyak orang yang merasa enggan untuk berurusan dengan John Kay, saking menakutkan sosoknya, hingga ia dijuluki The Godfather oleh banyak kalangan. Namun, ada hal menarik yang terlihat ketika John Kay berada di lapas Nusa Kambangan. Meskipun dikenal sebagai preman yang brutal dan kejam, selama masa penahanannya, dia menunjukkan perubahan menjadi sosok yang jauh lebih baik. John Kay pun berbagi kesaksian mengenai perjalanan hidupnya selama mendekam di penjara Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pria yang lahir di Pulau Kay, Ambon, Maluku Tenggara pada tanggal 10 September 1969 ini mengungkapkan bahwa masa kecilnya dipenuhi dengan kemiskinan. John Kay tumbuh dalam keluarga yang tidak mampu, dan masa kecilnya dipenuhi dengan pengalaman pahit, termasuk perundungan dari teman-teman sebayanya. Ia sering terlibat dalam pertengkaran setiap kali pulang dari sekolah akibat ejekan yang ia terima. Karena tekanan dari kemiskinan dan penganiayaan yang dialaminya, John Kay merasa tidak ada pilihan lain dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan bangku sekolah. Di usia yang masih sangat muda, yaitu 18 tahun, John Kay meninggalkan kampung halamannya karena merasa tidak mampu bertahan hidup di sana. Rasa sakit akibat kemiskinan, penghinaan, dan perasaan direndahkan membuatnya merasa terpaksa untuk mencari jalan keluar di luar tempat yang ia sebut rumah. Persaingan di antara mereka pun tidak terhindarkan, dengan masing-masing berusaha merebut wilayah kekuasaan yang ada. Kelompok Hercules pernah terlibat dalam bentrokan dengan pemerintah dan juga dengan kelompok Basri Sangaji pada tahun 2002, bahkan Hercules dituduh dan pernah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Basri. John Kay sendiri juga pernah didakwa atas tuduhan pembunuhan. Meskipun para pemimpin kelompok tersebut kini sudah tiada atau mendekam di penjara, konflik antara kelompok mereka dengan etnis lainnya masih berakar kuat dan terus berlanjut hingga kini. Akhirnya, John Kay memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya demi mencari kesuksesan di luar kota. Namun, perjalanan pertamanya menuju Surabaya tidak semulus yang ia harapkan. Tanpa memiliki uang sepeser pun, ia memberanikan diri untuk meloncat ke atas kapal yang menuju Surabaya, mengandalkan nekat dan keberanian. Ketika petugas kapal menagih tiketnya, John Kay dengan jujur mengakui bahwa ia tidak memiliki uang untuk membelinya. Mendengar penjelasannya, petugas tersebut pun menyarankan agar John Kay bekerja untuk membersihkan kapal sebagai imbalan. Setibanya di Surabaya, John Kay tinggal bersama saudaranya selama kurang lebih 3 bulan. Meskipun demikian, selama waktu tersebut, ia merasakan adanya ketidakcocokan antara dirinya dan saudaranya. Akibat situasi ini, John Kay akhirnya memutuskan untuk meninggalkan saudaranya dan memilih untuk hidup di jalanan. Ia mulai tidur di emperan jalan, mengadopsi kehidupan sebagai gelandangan dan berjuang untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras. Setelah beberapa waktu, John Kay naik kereta Jayabaya dan turun di stasiun Jatinegara, Jakarta, memulai babak baru dalam hidupnya dengan harapan yang baru. Disinilah petualangannya benar-benar dimulai, dengan segala tantangan yang akan dihadapinya di ibu kota. Petualangan itu dimulai pada tahun 1992, ketika John Kay bekerja sebagai satpam di sebuah tempat hiburan malam di Jakarta. Di tempat tersebut, sering terjadi keributan antara pengunjung asing. Suatu hari, ketika keributan pecah, John Kay mencoba melerai dan memukul salah satu pelaku dari belakang. Namun, orang tersebut tidak terima, yang akhirnya memicu perkelahian yang tidak bisa dihindari. Tak lama kemudian, polisi datang untuk menenangkan situasi. Karena kurang puas, John Kay pun pulang ke rumah untuk mengambil sebuah golok. Karena masih penasaran, ia pun balik lagi ke lokasi, lalu John Kay mengayunkan goloknya tepat mengenai leher orang itu hingga tewas. Tak hanya itu, selain korban yang John Kay lenyapkan, ia pun merasa belum puas, kemudian mencari pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkelahian dengannya itu. Bahkan, ada yang hingga buntung kakinya. Mereka ada sekitar 5-6 orang yang menjadi korban kebrutalan John Kay. Setelah terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut,
John Kay menjadi incaran pihak kepolisian. Dalam waktu yang tidak lama, ia memutuskan untuk menyerahkan diri kepada polisi. Namun, masa-masa perkelahian dan konflik tidak berhenti sampai di situ. Bahkan di dalam penjara, John Kay tetap terlibat dalam sejumlah perkelahian dengan sesama narapidana, menunjukkan bahwa kehidupannya penuh dengan kekerasan dan ketegangan. Sementara itu, John Kay juga terlibat dalam kasus pembunuhan Tan Hari Tantono, yang lebih dikenal dengan nama Ayung. Kasus ini menarik perhatian publik karena keterlibatan John Kay yang sempat menjadi sorotan, terutama ketika ia muncul dalam kasus hambalang yang melibatkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Ayung ditemukan tewas di kamar 2701 Swiss Hotel pada hari Selasa, 27 Januari 2012, dengan kondisi mengerikan. Terdapat luka parah di lehernya serta puluhan luka tusukan di seluruh tubuhnya. Mahkamah Agung pun menjatuhkan hukuman 16 tahun penjara kepada John Kay terkait kasus pembunuhan ini, sebuah vonis yang lebih lama 2 tahun dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa. Saat itu, Ridwan, salah satu anggota majelis hakim, enggan menjelaskan alasan di balik keputusan untuk memperberat vonis bagi John Kay. Dalam prosesnya, John Kay mengaku telah bertaubat dan menghabiskan waktu di lapas Nusa Kambangan dengan kegiatan membaca dan beribadah. Meskipun ia telah mengungkapkan penyesalannya atas perbuatannya dan keinginan untuk menghapus masa lalunya, John Kay juga menyatakan hasratnya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia berharap bisa bertahan selama masa hukumannya dan mengatakan, "Kalau saya mati, saya ingin surga, bukan masuk neraka." Di tengah proses perubahan dirinya, John Kay merasakan banyak perubahan positif dalam hidupnya. Ia bahkan sempat mengambil peran sebagai pengkhotbah di lapas Nusa Kambangan, memberikan pencerahan dan motivasi kepada narapidana lainnya. Perubahan ini menunjukkan bahwa meskipun latar belakangnya kelam, John Kay berusaha untuk menemukan jalan baru dalam hidupnya melalui iman dan pengabdian. Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video, atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.